Setelah kita bangkitin motivasi, maka sekarang setelah kita menemukan kelahiran manusia yang berharga, ini harus selalu jadi poin depan ini harus selalu mampu direnungkan sampai betul-betul ada suatu pemikiran spontan tentang topik ini, sehingga nanti ketika kita mulai duduk bangkitin motivasi sesungguhnya, maka ini sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Kalau kita masih membangkitkan pikiran pada topik-topik ini, maka motivasi kapasitas batin kita itu masih pada kapasitas motivasi awal. Jadi mulai dari merenungkan kelahiran manusia yang berharga, setelah itu saya terancam kematian. Nah, jadi setelah itu terancam kematian, lalu saya takut akan jatuh di alam rendah. Lalu karena saya mengamati semua kelahiran saya sehari-hari ini fokusnya pada aktivitas duniawi, segala sesuatu yang nanti kita lihat ketika topik karma ini akan dikupas balik ke kelahiran manusia yang berharga, kematian, aktivitas kehidupan sehari-hari, kematian akan balik lihat lagi. Dan situ kan kita tahu bahwa sebenarnya topik karma itu penting sekali. Jadi kalau kita tidak mampu duduk bagian topik baik kelahiran manusia maupun kematian, maka kapasitas batin kita itu masih kapasitas batin kecil. Atau kita kalau tidak mampu merenung dengan topik ini, maka kapasitas batin kita adalah kita belum memasuki kapasitas pertama. Jadi masih kapasitas 0. Kapasitas fokus kita itu pada kelahiran yang sekarang, pemenuhan semua hal tentang kehidupan sekarang. Kita tidak mencari, kita masih terikat pemikiran, fokus dalam hal-hal kelahiran yang sekarang ini. Kita tidak mampu melepas ketertarikan dalam kehidupan sekarang. Kita tidak mampu melepas. Jadi bagaimana? Caranya adalah kita merenungkan tentang kematian. Nah, cara merenungkan kematian yang paling gampang adalah bayangkan diri kita itu seperti lilin. Bayangkan batin diri kita seperti lilin. Bernafas itu seperti pelita api yang nyala di atas sumbu itu. Makin perhatikan nafas, makin nyala, makin turun. Makin perhatikan nafas, makin nyala, makin turun. Itu kan perhatian. Ya, faktor batin perhatian. Lalu faktor batin ingatan. Kita ingat, berarti waktunya habis. Lalu saya kalau perhatian pada kehidupan sekarang, maka tidak ada hasil yang saya bisa capai. Tidak ada hasil yang bisa sesuatu yang bisa bawa ke kehidupan akan datang. Lalu mati itu pasti, waktu mati tidak pasti. Segala sesuatu tidak bisa menolong selain dharma. Nah, 3 topik utama ini yang besar ini dipikir. Setelah dipikir, direnung, fokus. Nah, lama-lama kita mohon, guru spiritual duduk di atas kepala, berkahi aku agar aku mampu memperoleh realisasi tentang topik ini. Coba kita renungi beberapa menit coba. Nah, ketika kita memeditasikan diri kita, hidup kita seperti lilin,
kita harus mengamati fenomena yang muncul. Apa? Oh, sedih, waktunya turun terus. Kecewa, ternyata tidak kekal. Segala hal itu kita harus amati, lalu jika muncul, kita tangkep. Misalnya apa? Kecewa, wah hidupku kecewa, aku kecewa ya, hidupku makin pendek umurnya. Aku sedih, hidupku ternyata tidak kekal. Itu ditangkap, itu direnungkan. Ditangkap itu diperhatikan, diambil fokusnya, direnungkan topik itu. Poin itu direnungkan, dibayangkan, direnungkan, diamatin. Jadi feeling itu diamatin, direnungkan sampai dalam. Sampai benar-benar dapat sesuatu. Mungkin masih bisa dapat lagi. Kenapa? Oh, sedih. Makin pendek umurnya. Kecewa. Nah, itu semua itu ditangkap. Direnungkan, diamati, lalu dikembangkan. Maksudnya itu direnungkan lagi, diamati lagi, supaya dikembangkan lagi. Bisa dapat apa lagi? Nah, itu contohnya ya. Nah, selanjutnya kita lihat, jika kita mati, kita membawa karma-karma kita, dan kita jatuh ke alam rendah atau alam tinggi. Kemudian kita renungin lagi, jika saya masuk di alam rendah, alam tinggi, apa? Oh, takut. Butuh perlindungan. Nah, itu yang ditangkap. Rasa takut akan jatuh ke alam samsara itu nemu ini, ada perasaan feeling kayak gini muncul nih. Itu ditangkap, diperhatikan, direnungin lagi, diperluas, diperhatikan, diamatin lagi. Nah, itu ketakutannya itu tumbuh. Nanti kan makin dalam tuh dia otomatis akan tumbuh. Bukan dibuat-buat, tapi merenung makin dalam dia akan makin tumbuh. Makin tumbuh, lama-lama kita tahu, oh ya, saya memiliki ketakutan yang luar biasa. Saya takut apa? Takut tidak selamat. Nah, itu menjadi batu loncat untuk bertumpu pada perlindungan. Nah, bertumpu pada perlindungan. Nah, bertumpu pada perlindungan ini, lalu kita mohon perlindungan. Jadi Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Lalu 100.000 atau 1 juta itu kita mengambil perlindungan itu dan ditaruh di batin. Kita taruh di batin. Coba kita merenungin seperti itu. Ditaruh di batin, jadi sehingga rasa butuh perlindungan dan objek Triratna bisa melindungi itu setelah taruh ditumbuhkan, dikembangkan. Oh, jadi dikokohkan. Coba kita renungin lagi. Di saat kita membangkitkan batin berlindung, coba tanya ke batin kita, perlindungan kita kokoh enggak? Kalau tidak kokoh, bagus. Kalau tidak kokoh, kita harus membangun itu kokoh. Nah, setelah kita menemukan batin kita yang butuh tisarana, maka sekarang kita perlu merenungkan bahwa Triratna mampu menolong kita dan kita tisarana. Ini yang paling ini membangkitkan tisarana. Tetapi ketika kita merenung lagi, oh, meskipun tisarana, saya harus mengambil metode agar saya selamat di kehidupan lampau.
selamat dari kehidupan yang akan datang, dan bagaimana caranya bertumpu pada keyakinan pada hukum karma. Nah, maksudnya apa? Bertumpu pada keyakinan hukum karma. Maksudnya apa? Dia ada kalimat saya harus bertumpu pada keyakinan hukum karma. Kalimatnya adalah kalimat tanda seru, adalah kalimat pernyataan bahwa saya harus bertumpu pada keyakinan pada hukum karma. Artinya apa? Berarti kalimat sebaliknya artinya saya bisa jadi tidak bertumpu pada keyakinan pada hukum karma. Berarti bisa jadi saya sebenarnya ada loh di batin saya yang beryakin pada hukum karma dan metodenya. Coba kita perlu cek apakah saya bertumpu pada keyakinan pada hukum karma apa tidak. Jadi kalimatnya jelas sekali. Kita harus bertumpu keyakinan pada hukum karma. Berarti apa? Berarti ada tak bertumpu pada keyakinan hukum karma. Coba kalau gitu berarti apakah saya tak bertumpu pada keyakinan pada hukum karma? Maksudnya saya tak yakin pada hukum karma, atau saya yakin tapi saya tidak bertumpu padanya. Paham nggak? Bertumpu padanya, bertumpu, rely on. Saya tidak mengambil hukum karma sebagai patokan, sehingga saya bisa saja mengabaikan kaidah-kaidah hukum karma. Saya yakin pada hukum karma, tapi saya tidak rely on. Paham nggak kalimatnya? Ada yang yakin pada hukum karma tapi tidak rely on, tidak berpegang pada kaidah-kaidah hukum karma. Jadi cuek aja. Paham nggak maksudnya? Cuek aja. Ada tapi dia ya anggap tak ada, tidak mengikuti kaidah-kaidah hukum karma. Cuek aja. Ada, apakah aku mengikuti kaidah-kaidah hukum karma atau tidak? Nah, itu coba kita renungkan. Tanya ke batin kita. Nah, kalau kita menemukan kita bertumpu pada kaidah-kaidah hukum karma, baik. Kalau tidak, maka itu adalah suatu pandangan keliru. Nah, itu adalah satu hal yang keliru. Apakah itu termasuk avidya? Ketidaktahuan? Sepertinya ya. Itu penting. Kita lanjuti sore.